Tidak ada yang menyangka Morgan begitu berani sampai menggampar Mahendra. Bahkan Adrian pun tidak luput dari gamparan Morgan. Siapa yang tidak mengenal Adrian? Pria itu adalah gangster terkenal yang berada di daerah Soeharto di kota Surabaya. Singkat bicara, hampir semua orang yang berada di daerah Soeharto bisa dipastikan mengenal Adrian. Ditampar oleh Morgan di depan banyak orang tentunya membuat Adrian sangat marah. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Morgan dengan baik hari ini, bagaimana dia bisa tetap berada di daerah Soeharto ke depannya? Semua orang akan meremehkannya dan tidak akan ada lagi orang yang takut padanya. Isabella sangat cemas, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mendekati Morgan dan membentaknya, "Morgan, anggap saja aku yang memohon padamu, ya. Cepat minta maaf pada Adrian. Selama kamu meminta maaf pada Adrian, aku pasti akan menemukan cara untuk melindungimu. Kenapa aku harus meminta maaf kepada orang seperti dia?" Morgan menjawab dengan dingin. "Kenapa lagi menurutmu? Kamu tidak bisa menyinggung orang seperti Adrian, Morgan. Apakah kamu pikir pantas jika kamu menjadi cacat karena masalah ini? Adrian pasti akan menghajarmu habis-habisan. Dan lagi, meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan orang tuamu, kan? Orang tuamu pasti akan sangat sedih jika melihatmu pulang dengan babak belur." Seru Isabella dengan kesal, tetapi matanya menatap Morgan dengan penuh kesedihan. "Aku tidak punya orang tua," jawab Morgan dengan pelan. Begitu mendengar jawaban Morgan, Isabella terdiam di tempat. Walaupun Morgan mengetahui di dalam hatinya kalau Isabella mengkhawatirkannya, Morgan bersikeras untuk tidak meminta maaf pada Adrian. Kalau Morgan yang sekarang adalah Morgan yang sebelumnya, Morgan si gembel yang memulung sampah, dia mungkin bahkan berpikir untuk meminta maaf kepada Adrian dan mengakui kesalahannya. Akan tetapi, dalam beberapa hari terakhir, Morgan merasa kalau hidupnya sangatlah menderita. Padahal, dia jelas memiliki uang dan kekuasaan, bahkan gangster yang ditakuti orang-orang di kota Surabaya seperti Hadi pun harus menghormatinya dengan memanggilnya Tuan Muda Morgan kalau bertemu dengannya. Namun, saat ini, dia diganggu oleh N kecil sialan di sebuah bar. Bagaimana bisa dia diam saja dan menerima semua ini? Kalau itu Leona yang menggertak Morgan, Morgan pasti akan bersabar menanggung itu semua. Lagi pula dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya di depan Leona. Akan tetapi, orang yang menggertaknya ini adalah Adrian dan Mahendra. Memangnya siapa mereka? Mereka hanya gangster kelas teri yang berada di bawah perlindungan orang lain, Hadi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan mereka pelajaran. Morgan akan memberi tahu mereka semua siapa dirinya yang sebenarnya. Hadi akan segera datang sebentar lagi. Sehebat apapun Adrian dan Mahendra, bukankah mereka akan sangat takut melihat gangster legendaris itu sampai terkencing di celana? Dia ingin kedua pemuda itu menyadari kalau mereka hanyalah gangster kelas teri dibandingkan Hadi yang tunduk pada Morgan. Selain itu, Morgan punya alasan lain lagi untuk melakukan ini. Dia sudah muak dengan Vivi dan Kaisen yang sering menghina dan merendahkannya. Dia ingin agar mereka menghindarinya setelah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Jika dia tidak mengungkapkan siapa dirinya, Kaisen dan Vivi tidak akan kapok, mereka akan terus mencari masalah dengannya dimanapun mereka berada. Awalnya, Morgan mengira kalau membuat Kaisen berlutut di gerbang kampus saja sudah cukup memberikan pemuda itu pelajaran untuk tidak mengganggunya. Namun, rupanya, si T ini masih belum kapok. Morgan tidak berniat untuk terus berbohong dengan mereka, dia ingin membeberkan identitas aslinya dan meminta mereka menghindarinya agar dia bisa hidup tenang tanpa mereka. Vivi tampaknya belum merasa yakin kalau Morgan akan benar-benar menundukkan kepalanya dan mengakui kalau dirinya itu pengecut, jadi Vivi sengaja memprovokasi Morgan dengan mulutnya yang jahat. "Morgan, bukankah kamu hanya perlu meminta maaf? Apakah begitu sulit? Kamu itu hanya pecundang yang malang. Apa salahnya meminta maaf pada Adrian? Berhentilah menyombongkan dirimu." Menurut Vivi, dia merasa kalau semua yang dilakukan Morgan sekarang untuk memamerkan betapa berani dan kuatnya Morgan di hadapannya. Dia masih meyakini kalau Morgan melakukan ini semua untuk membuatnya berubah pikiran agar kembali dengannya. Dia mengira kalau Morgan masih menyukainya. Sementara itu, saat Morgan mendengar perkataan Vivi, dia hanya bisa melirik Vivi dalam diam. Di dalam hatinya, dia mengutuk wanita bodoh itu.
Morgan merasa kalau dirinya yang sebelumnya itu buta. Kenapa dia pernah menjadikan orang bodoh seperti Vivi sebagai pacarnya saat itu? Vivi itu benar-benar bodoh. Tanpa kecantikannya, dia bukanlah apa-apa. Di saat itulah, suara derap kaki yang kencang terdengar dari pintu bar. Saat mereka mendengar suara itu, mereka berbalik dan melihat ke arah pintu masuk bar. Hampir 20 atau 30 orang yang tampak masih muda memasuki bar dengan tongkat bisbol, pipa baja, dan berbagai macam benda tajam lainnya di tangan mereka. Morgan langsung mengetahui kalau mereka pasti orang-orang Adrian. "Morgan, kamu tadi menyombongkan diri, kan? Tetaplah seperti itu, sekarang orang-orangku sudah datang, kamu akan mati," bentak Adrian dengan kasar. Setelah ditampar oleh Morgan, gangster itu tidak takut sama sekali, apalagi, anak Buanfa sudah datang. Orang-orang itu segera mendatangi Adrian dalam sekejap dan berteriak, "Adrian!" Petik 2. Ini adalah pria yang baru saja memukuli Mahendra. "Cepat, patahkan kaki bocah ini," teriak Adrian sambil menunjuk Morgan. Mendengar kata-kata Adrian, orang-orang itu menoleh dan menatap Mahendra seolah ingin melihat apa yang dimaksud Adrian. Sekali lagi, Adrian memerintahkan mereka, "Patahkan kedua kaki anak ini dan lemparkan dia dari bar." Perintah Adrian. Lebih dari 20 orang yang mendengar kalimat ini segera bergegas ke arah Morgan tanpa berpikir panjang dan langsung mengangkat senjata mereka. Mereka menjawab dengan serempak, "Baik." Kaisen, Vivi, dan teman-teman lainnya tidak bisa menahan senyum begitu melihat Adrian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Morgan. Mereka sudah terlalu lama menunggu ini menimpa Morgan. Di sisi lain, Isabella berdiri di depan Morgan dengan raut muka cemas. Dia memohon pada Adrian, "Adrian, Morgan itu memang sangat bodoh dan tidak tahu apa-apa sekarang. Aku mohon lepaskan dia, aku bersedia memberikan 50% sahamku untukmu, tolong lepaskan Morgan sekali ini saja, ya." "Bocah itu menamparku barusan. Tidak ada gunanya memberiku seluruh sahammu sekarang," bentak Adrian balik pada Isabella dengan sangat dinigin. Tatkala Adrian sedang membentak Isabella, Morgan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Hadi. "Lia, Tuan Muda Morgan." Hadi segera menjawab. Morgan bertanya sambil cemberut, "Berapa lama lagi kamu akan sampai di sini?" "Sekitar 5 menit. Jawab Hadi dengan ragu-ragu. "Aku sekarang." Belum sempat Morgan menyelesaikan pembicaraannya dengan Hadi, dia melihat Isabella didorong ke lantai oleh seorang pria. Begitu melihatnya, Morgan langsung berteriak, "Beraninya kamu memukuli wanita? Apakah kamu itu seorang pria?" Dia lalu melemparkan ponselnya, mengangkat kursi di sampingnya, dan melemparkan kursinya tepat kepada kepala pria yang baru saja mendorong Isabella. Brak, terdengar sebuah suara yang keras. Pria itu terhuyung 2 kali dan jatuh ke lantai dengan keras. "Tuan Muda Morgan! Tuan Muda Morgan!" Hadi yang berada di sisi lain telepon berteriak dengan nada sangat cemas setelah mendengar teriakan dan umpatan di telepon. Namun, Morgan sudah melemparkan ponselnya. Dia terus memutar dan melemparkan kursi-kursi kepada anak buah Adrian yang mengelilinginya. Tidak ada yang pernah menyangka kalau Morgan bisa berkelahi karena mereka tidak pernah melihat Morgan seperti ini. Biasanya Morgan selalu menahan emosinya bahkan ketika ditindas separah apapun. Dia juga tidak pernah memulai perkelahian karena dia khawatir kalau perkelahiannya diketahui oleh pihak kampus, maka pihak kampus akan menghukumnya dan mencabut beasiswanya. Namun, tidak pernah berkelahi bukan berarti Morgan tidak bisa berkelahi dengan baik. Morgan berlatih tinju dengan ayahnya semasa kecil. Selain itu, dia terlatih melakukan pekerjaan berat yang sangat melibatkan fisiknya selama ini. Jadi, meskipun dia terlihat kurus dan lemah, keterampilan bertarungnya sangat bagus. Setidaknya lebih baik dari orang biasa. Morgan melawan dengan lebih dari 20 orang Adrian. Mulanya, Morgan hampir bisa mengatasinya, tetapi dengan semakin banyak orang di sisi Adrian, Morgan mulai kewalahan. Apa yang terjadi sekarang berbeda dengan yang sering disiarkan di TV di mana satu orang mampu mengalahkan lebih dari 20 orang. Tidak peduli sekuat apa orang itu sendirian, mengalahkan 5 orang saja sudah hebat. Jika mampu mengalahkan 20 orang sekaligus, itu jelas hanya kebohongan belaka. "Buk!" Saat itu, seorang pria muda menendang perut Morgan langsung. Morgan terhuyung 2 langkah dan jatuh langsung ke lantai. Serang! Ketika mereka melihat Morgan jatuh, mereka langsung bergegas ke arah Morgan.
Isabella menatap Morgan dengan putus asa karena dia tahu bahwa begitu Morgan jatuh, akan ada begitu banyak anak buah Adrian yang akan menghajarnya. Morgan tidak akan punya kesempatan untuk membela dirinya. Akan tetapi, di saat itulah, terdengar suara dingin seorang wanita dari pintu masuk bar, "Hentikan." Setelah mendengar suara itu, mereka segera melihat dari arah datangnya suara. Seorang wanita dengan marahnya melangkah masuk ke dalam bar dengan derap langkah yang kencang. Setelah mendengar suara si wanita, orang-orang menoleh dan melihat ke arah pintu masuk. Mereka semua melihat seorang wanita mengenakan baju putih. Wanita berpostur tinggi itu terlihat menawan dan seksi saat ia berjalan memasuki bar dengan suara kencang yang berasal dari sepatu hak tingginya. Wajah cantik wanita itu menggambarkan kemarahan mendalam, tingkah lakunya begitu dingin. Ketika semua orang melihatnya, mereka terlihat bingung. Dari kerumunan, terdengar pembicaraan mengenai si wanita. Siapa wanita ini? Entahlah. Dia sangat cantik. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana bisa dia seberani itu menghentikan Adrian yang akan menghabisi Morgan seolah dirinya membela Morgan? Petik 2. Berbeda dengan para tamu yang kebingungan dengan siapa wanita itu, Morgan, Isabella, Vivi, Kaisen, dan teman-teman lainnya hanya bisa tercengang. Mereka benar-benar sangat terkejut. "Bu Semira, kenapa Anda ada di sini?" tanya Vivi dengan bingung. Wanita cantik yang muncul di pintu bar itu tidak lain adalah wali kelas mereka di Universitas Surabaya yang secantik peri, Bu Semira. Morgan hanya bisa menyipitkan matanya, dia menatap Semira dengan bingung. Apa yang dilakukan wali kelas mereka di sini? Di sisi lain, Isabella baru teringat kalau Semira baru saja menelepon dirinya dan berkata kalau dia ingin datang ke barnya, tetapi Morgan sedang berada dalam masalah besar, membuatnya melupakan Semira. Akan tetapi, semua orang tidak menduga reaksi Adrian saat melihat Semira. Gangster penguasa daerah Soeharto itu langsung membeku di tempat saking terkejutnya melihat Semira. Lalu, ibarat anjing yang melihat pemiliknya, dia berjalan menuju Semira dengan cepat dan berkata dengan sangat hormat, "Nona. Nona Semira, kenapa Anda bisa datang ke sini?" Petik 2. Setelah mereka mendengar Adrian yang menanyai Semira dengan sopan, semua orang tercengang. Mereka tampak sangat terkejut, mereka tidak bisa memahami bagaimana orang seperti Adrian bisa begitu menghormati wanita seperti Semira. Namun, kekagetan para tamu bar tidak bisa dibandingkan dengan mahasiswa Universitas Surabaya seperti Morgan, Vivi, Kaisen, dan teman-teman lain beserta Isabella, sahabat Semira. Mereka sangat terkejut melihat penampakan yang ada di depan mata mereka. Bagi mereka, Semira hanyalah seorang dosen universitas. Rasanya tidak mungkin bagi wali kelas mereka untuk mengenal orang semacam Adrian. Di saat itulah, Morgan tiba-tiba mendengar ponselnya berdering, dia mengambil ponselnya dengan sigap dan mengangkat teleponnya. Dari ujung telepon, suara Hadi terdengar cemas saat bertanya padanya, "Tuan Muda Morgan, saya sudah ada di bar sekarang. Bolehkah saya masuk sekarang?" Tunggu sebentar. Jika aku akan memintamu masuk, baru kamu masuk. Mengerti?" Entah kenapa, Morgan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan Semira. Jadi, dia menghentikan Hadi untuk masuk terlebih dahulu. Hadi merespon, "Baik, saya mengerti, Tuan Muda Morgan. Saya akan menunggu Anda di luar bar." Petik 2. Morgan menutup telepon dan melihat ke arah Semira. Dia ingin mengetahui apa maksud kedatangan Semira ke sini. Selain itu, dia penasaran kenapa Adrian begitu menghormati wali kelasnya. Sementara itu, Adrian kembali bertanya saat pertanyaannya yang sebelumnya tidak digubris oleh Semira, "Nona Semira, apakah Anda mengenal pemilik bar ini?" Petik 2. Semira memilih mengabaikan Adrian dan melangkah ke arah Morgan. Ketika Adrian melihat sikap Semira terhadap dirinya, matanya memancarkan keputusasaan. Keringat mulai membasahi dahinya. Ada yang tidak beres. Beberapa detik kemudian, Semira mendekati Morgan dan berkata dengan pelan kepada Morgan, "Morgan, apa kamu baik-baik saja?" Petik 2. "Bu Semira, saya baik-baik saja," jawab Morgan ragu-ragu. "Kamu berdarah begini masih bisa mengatakan kamu baik-baik saja?" Semira memutar bola matanya dan menatap Morgan dengan lembut, dia lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan tisu untuk menyeka noda darah di wajah Morgan. Vivi dan Kaisen yang melihatnya hanya bisa tercengang.
Mereka bertanya-tanya sejak kapan hubungan Morgan dengan Semira menjadi begitu dekat, dan mereka bahkan lebih bingung mengapa orang seperti Adrian takut pada Semira. Morgan menatap Semira di depannya dan bisa merasakan ada sesuatu dari wanita itu. Dia juga bertanya-tanya, mengapa Adria bisa setakut itu pada Semira. Morgan hanya bisa menghela napas dan berkata dalam hatinya, mungkinkah Semira, sepertiku, memiliki identitas yang tidak diketahui orang lain. Petik 2. Adrian yang menyaksikan Semira menyeka darah di wajah Morgan langsung menunjukkan kecemasan, dia kesulitan menelan ludahnya tanpa sadar. Bagaimana dia bisa tahu kalau Morgan mengenal orang-orang seperti Semira? Meskipun Adrian juga tidak tahu dari mana Semira berasal, tetapi dia tahu identitas sebenarnya Semira itu sangat misterius. Saat Semira pertama kali datang ke kota Surabaya, Adrian masih menjadi sopir Hadi. Hadi begitu menghormati Semira. Adrian yang sudah bersama Hadi selama bertahun-tahun belum pernah melihat bosnya memperlakukan seseorang dengan begitu hormat seperti Semira. Lalu, dia mendengar kalau Semira menjadi dosen di Universitas Surabaya. Semira tidak ingin menarik banyak perhatian orang-orang. Tidak ada yang tahu siapa Semira sebenarnya. Adrian pernah bertanya pada Hadi mengenai Semira, tetapi jawaban bosnya adalah jangan main-main dengan wanita itu atau dia akan mati dengan sangat tragis. Adrian belum pernah melihat Hadi setakut itu pada seseorang. Jadi, dia selalu mengingat Semira di hatinya sejak saat itu. Beberapa tahun kemudian, Adrian tidak menyangka akan bertemu Semira untuk kedua kalinya di tempat ini. Sini kamu, bentak Semira pada Adrian setelah menyeka darah di wajah Morgan. Setelah berdiri beberapa saat dengan ragu-ragu, Adrian mendekati Semira dengan gemetar, tetapi dia tetap bersikap sopan dan berkata dengan lembut, Nona Semira, saya tidak tahu Morgan mengenal Anda. Jika saya tahu Morgan mengenal Anda, saya tidak akan berani. Semira sedang tidak ingin mendengarkan omong kosong dari mulut Adrian, dia langsung menyela perkataan Adrian, kamu baru saja menindas Morgan, kan? Petik 2. Nona Semira, bocah ini menamparkan adik saya duluan. Jadi, aku bertanya padamu, apakah kamu baru saja menindas Morgan? Semira mengulangi pertanyaannya dengan tidak sabar. Dia menamparkan saya lebih dulu. Adrian menggertakkan giginya dan berkata dengan putus asa. Morgan itu salah satu mahasiswaku yang baik di kampus. Bagaimana dia bisa menamparmu duluan? Kamu pasti membuat masalah dengannya, kamu yang membuatnya marah dan menamparmu. Selain itu, aku tidak melihat Morgan memukulmu sekarang, aku hanya melihat orang-orangmu menghajar Morgan. Bentak Semira dengan penuh amarah. Dia lalu melambaikan tangannya ke arah Morgan dan memanggil Morgan, Morgan, ke sini. Bu Semira, ada apa? Tanya Morgan kebingungan. Pukul dia untukku, pinta Semira dengan tegas. Ketika Adrian mendengar kata-kata Semira, dia hanya bisa tercengang. Raut mukanya terlihat sangat sedih. Pria itu hanya bisa meringis dalam hatinya. Kali ini, dia telah berurusan dengan orang yang salah. Bukan dia yang menghabisi Morgan, tetapi justru dia yang mendapat masalah lebih besar setelah berurusan dengan Morgan. Tidak hanya Adrian saja yang terkejut. Semua orang juga terlihat begitu terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Semira, seorang wanita cantik dan seksi, akan begitu mendominasi dan ditakuti oleh gangster sekelas Adrian. Ini benar-benar tidak masuk akal. Morgan sendiri masih kebingungan tatkala Semira memintanya memukul Adrian. Dia juga sedikit kesal karena kedatangan Semira memusatkan perhatian semua orang kepada wanita itu sehingga dia tidak bisa memberitahukan identitas sebenarnya pada Kaisen, Vivi, dan teman-teman yang lain, terutama Kaisen dan Vivi agar tidak mencari gara-gara dengannya ke depannya. Sementara itu, Isabella menatap Semira dengan mata terbelalak, sebenarnya dia belum lama mengenal Semira, tetapi adik Isabella berkuliah di Universitas Surabaya dan kebetulan berada di kelas Semira. Setelah mereka bertemu beberapa kali, Isabella dan Semira menjadi teman baik. Di mata Isabella, meskipun karakter Semira benar-benar aneh dan misterius, dia tidak menyangka bahwa Semira memiliki latar belakang yang ternyata sangat kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin Adrian akan begitu takut padanya? Suara tegas Semira terdengar lagi, Morgan, apa yang kamu lakukan? Kenapa diam saja? Aku menyuruhmu memukulnya. Morgan yang tadi berdiri diam segera melangkahkan kakinya ke arah Adrian tanpa ragu-ragu.
Setelah anak buah Adrian melihat Morgan bergegas menghampiri Adrian, mereka langsung berdiri di depan Adrian untuk menghalangi Morgan. Semira menatap Adrian. Dia mengernyitkan alisnya saat bertanya pada Adrian, apa maksudnya ini? Adrian sempat ragu-ragu sesaat, tetapi dia segera meneriaki orang-orang sambilnya menggertakkan giginya, kalian semua pergi dari hadapanku. Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang yang berada di bar gempar, siapa yang menyangka jika gangster yang terkenal di daerah Soeharto seperti Adrian akan begitu takut pada Semira sampai membiarkan bocah seperti Morgan untuk menamparnya. Aku menyuruh kalian semua pergi, apa kalian tidak mendengarku? Apa aku harus mengulangi kata-kataku? Bentak Adrian pada anak buahnya. Semua anak buahnya menyingkir. Morgan kembali melangkah tanpa keraguan, kali ini tanpa hambatan. Dia langsung menamparkan wajah Adrian dengan keras. Plak! Suara tamparan yang keras terdengar di telinga semua orang. Tamparan Morgan begitu keras sampai membuat Adrian mundur 3 atau 4 langkah sebelum membenarkan postur tubuhnya. Darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Adrian hanya bisa memendam kekesalan dalam hatinya, dia hanya bisa berdiri diam sambil menggertakkan giginya. Bagaimana bisa dia berani menyinggung perasaan seorang wanita yang bahkan ditakuti oleh Hadi? Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain menerima tamparan Morgan. Lanjutkan. Semira menyipitkan mata tajamnya yang indah dan berbicara kepada Morgan dengan sangat tenang. Tanpa berpikir panjang lagi, Morgan langsung menggerakkan tangannya dan menamparkan Adrian beberapa kali dengan keras. Para tamu di bar menatap Semira dengan kebingungan, mereka benar-benar sangat terkejut. Mereka benar-benar sama sekali tidak mengetahui seperti apa latar belakang yang dimiliki Semira ini, bagaimana bisa seorang wanita sepertinya bisa membuat Adrian berdiri diam di tempatnya dan dipukuli Morgan tanpa melakukan perlawanan apapun. Adrian bahkan tidak berani menggerakkan tangannya sedikit pun. Morgan memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya, dia mengangkat tangan kanannya dan terus menamparkan Adrian dengan keras. Semua orang memandang Adrian sampai berkeringat dingin melihat pemandangan itu. Mereka diam-diam menghela napas dan berpikir kalau Morgan itu ternyata benar-benar kejam. Setelah beberapa saat, Adrian yang dipukuli hingga muncul darah di wajahnya oleh Morgan, terlihat sangat menyedihkan. Vivi, Kaisen, dan teman-teman yang lain menatap Morgan dengan pandangan bingung. Mereka bertanya-tanya kenapa Adrian bisa setakut itu dengan Semira, siapa sebenarnya Semira itu. Mengingat Morgan menamparkan wajah Adrian sebanyak sekitar 20 atau 30 kali berturut-turut, tangannya sedikit sakit. Morgan menggoyang-goyangkan pergelangan tangannya, lalu menoleh dan berkata kepada Semira, Bu Semira, saya sudah lelah. Sepertinya saya sudah tidak bisa memukulnya lagi. Petik 2. Baiklah. Semira mengangguk pelan, lalu berjalan mendekati Adrian. Adrian masih membeku di tempat dengan mata memerah. Banyak tamu di bar yang menontonnya sekarang. Seorang Adrian Pranowo yang begitu ditakuti dan disegani di daerah Soeharto sekarang ditampar sampai babak belur oleh pelayan bar seperti Morgan. Adrian merasa dia telah sangat dipermalukan, harga dirinya telah sangat diinjak-injak, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya membalas Morgan. Apa kamu tahu siapa dia? Semira menarik Morgan ke arahnya sembari bertanya pada Adrian dengan dingin. Adrian menggertakkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ingat baik-baik, Morgan itu adikku. Tidak ada yang bisa menindas Morgan. Aku tidak tahu namamu sekarang dan aku tidak mau menanyakan namamu hari ini, tetapi jika lain kali hal seperti ini terjadi lagi, aku akan mengingat namamu, mengerti? Semira terlihat sangat dominan saat berkata pada pria itu. Adrian tidak bodoh. Dia tahu kalau Semira tidak menanyakan namanya sekarang, itu berarti Semira tidak berniat untuk terus berurusan dengannya. Jadi, dia dengan cepat berkata, baik, Nona Semira. Saya akan mengingatnya. Baiklah. Kalau begitu cepat pergilah dari sini. Kata Semira dengan acuh tak acuh. Adrian merasa lega setelah mendengarnya, jadi dia segera berbalik keluar dari bar bersama anak buahnya. Semua orang memandang Adrian dan anak buahnya, mereka menghela napas dalam hati mereka. Siapa yang mengira bahwa masalah yang mengejutkan tadi pada akhirnya akan berakhir lebih mengejutkan dan tidak masuk akal. Raut muka Morgan juga terlihat sangat tertekan karena dia sebenarnya ingin meminta Hadi menyelesaikan masalahnya hari ini, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini.
Walaupun Kaisen dan Vivi masih belum mengetahui identitas aslinya, tetap saja dia diselamatkan oleh seorang wanita. Kenapa aku merasa seperti aku adalah seorang pria yang hanya bisa mengandalkan wanita? Gumam Morgan. Setelah Adrian keluar dari bar, Isabella menenangkan suasana dengan berteriak pada para tamu di bar, "Saya benar-benar minta maaf hari ini. Saya tidak menyangka akan ada hal seperti itu yang terjadi di bar kami. Sebagai permintaan maaf bar kami, kalian bisa makan dan minum dengan setengah harga hari ini. Silakan menikmati malam kalian." Mendengar pernyataan Isabella, kerumunan menjadi riuh. Mereka langsung membubarkan diri untuk menikmati kembali bar. Meskipun tadi terjadi sesuatu yang menarik di mana Morgan menamparkan Adrian, kepergian Adrian membuat mereka kehilangan ketertarikan untuk mengiringi Morgan. Vivi, Kaisen, dan Bagas melihat ke arah Morgan dengan sedikit enggan. Awalnya, mereka mengira Morgan akan benar-benar tamat kali ini, tetapi Semira mendadak datang untuk membantu Morgan menyelesaikan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh orang-orang Adrian. Kemunculan Semira yang tiba-tiba ini tidak hanya membantu Morgan bebas dari pengeroyokan, tetapi juga membuat Morgan semakin terlihat keren dan sombong di depan begitu banyak orang. Sialan, bagaimana mungkin Morgan seberuntung ini? Kita hampir saja melihat dia babak belur karena dihajar anak buah Adrian, tapi Bu Semira tiba-tiba datang dan membantunya. Vivi mengeluh pelan sembari menghentakkan kakinya. Kaisen menghela napas tak berdaya seraya berjalan keluar dari bar. "Baiklah, ayo pergi juga. Jika kita berdiri di sini lebih lama lagi mungkin saja Bu Semira akan menghampiri kita berdua." Sementara itu, di sisi lain, setelah Adrian dan anak buahnya pergi, Isabella dengan cepat meminta para pelayan di bar untuk mulai melayani tamu lagi. Morgan menghampiri Semira dan berkata dengan pelan, "Bu Semira, terima kasih karena sudah membantu saya hari ini. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Akulah yang memintamu untuk datang dan bekerja di bar ini, tentu saja aku pasti akan membantumu jika ada yang berani menindasmu." Semira menenangkan Morgan. "Bu Semira, apakah Anda mengenal Adrian? Mengapa Adrian begitu takut pada Anda?" Morgan bertanya dengan ragu. "Ah, jadi nama pria itu adalah Adrian." Petik 2. Semira menatap Morgan dan mengenal nama Adrian, lalu melanjutkan, "Aku tidak kenal Adrian, tapi aku kenal dengan bosnya, seharusnya dia tahu aku punya hubungan baik dengan bosnya, jadi dia takut padaku." Petik 2. Morgan hanya bisa terpana saat mendengar kata-kata Semira, lalu berkata dengan pelan, "Bu Semira, Anda tidak menjadi wanita simpanan seorang gangster besar, kan?" Petik 2. Di benak Morgan, bosnya Adrian pasti adalah seorang gangster besar yang ditakuti di masyarakat. "Hah? Pergi kamu," seru Semira. Dia lalu melirik Morgan dan berkata dengan sedikit kesal, "Kamu sudah dipukuli seperti ini. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Aku sudah lama tidak bertemu Isabella. Aku akan berbicara dengannya." Setelah berbicara dengan Morgan, Semira langsung mendekati Isabella. Dia menggoyangkan sekujur tubuh indahnya, terutama bokongnya yang bergoyang ke sana kemari saat berjalan. Morgan tahu kalau Semira pasti menghindari pertanyaannya kali ini. Jadi, dia hanya bisa berjalan keluar bar. Dia tahu bahwa Hadi dan anak buahnya telah menunggunya di luar bar. Dia akan bertanya pada Hadi tentang Semira. Menurut informasi yang dia dengar dari Ade, Adrian adalah salah satu orang Hadi. Mengingat Adrian bisa setakut itu pada Semira, seharusnya Hadi pasti tahu identitas Semira yang sebenarnya.